Dalam dunia motorsport, ada satu balapan yang balapannya lama banget, bisa memakan waktu sampai 24 jam yang biasa dikenal dengan 24 jam of Le Mans. Sejarah balapan ketahanan yang ikonik ini sebenarnya telah berlangsung lebih dari 100 tahun, dan dalam perjalanan panjangnya Le Mans telah mengalami berbagai kemenangan dan tragedi. Maka dari itu di video ini kita akan membahas bagaimana balapan Le Mans menjadi balapan paling mematikan dan paling bergengsi di dunia. Pada awal tahun 1900-an, balapan di seluruh Eropa menampilkan teknologi otomotif modern. Namun dalam semua balapan yang ada hanya membuktikan kecepatan aja. Tetapi pada tahun 1923, sebuah klub otomotif kecil dari Prancis bernama ACO memutuskan bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji mobil dan pembalap melampaui batas normal. Dan balapan itu diselenggarakan di sebuah kota kecil bernama Le Mans. Walaupun memang faktanya balapan di Le Mans ini bukanlah balapan yang pertama kali, tetapi ide baru di Le Mans ini berusaha melakukan apa yang tidak bisa dilakukan balapan ketahanan lainnya pada saat itu. Sehingga balapan ini berfokus tentang inovasi mobilnya. Dan untuk ikut balapan di Le Mans, maka tim harus paham tentang konsumsi bahan bakar agar bisa memimpin dalam hal aerodinamika. Dan tim juga memerlukan pembalap terbaik dengan fokus yang tak tergoyahkan. Dan yang paling penting adalah mobil balapnya. Kenapa? Ya karena mobil itu harus bertahan selama 24 jam penuh dalam performa puncak. Dan sekali lagi, walaupun itu bukan balapan 24 jam pertama di dunia, tetapi ini adalah salah satu yang paling menarik. Dan hal itu berkat sirkuit yang dipilih oleh ACO untuk balapan, yaitu sirkuit de la Sarthe. Apa yang menarik dari sirkuit ini? Seperti apa bentuk lintasannya? Jadi sirkuit tersebut bentuknya seperti segitiga dengan jarak sepanjang 17,2 km. Dan tata letak lintasannya ini menggunakan jalan umum, melewati dan keluar dari kota terdekat. Kemudian kembali melalui jalan berbatu dan tidak beraspal, dan kemudian kembali lagi ke lintasan yang sebenarnya. Ini memang sangat berbahaya karena biasanya di sirkuit ini hanya pembalap yang punya mental baja yang bisa mengatasinya. Dan di balapan ini alih-alih ada jarak atau jumlah putaran yang ditentukan, tapi malah pemenangnya adalah siapapun yang bisa menempuh jarak terjauh dalam jangka waktu 24 jam. Dan balapan perdana di tahun 1923 itu dihadiri oleh 33 peserta yang siap untuk balapan. Dan tidak ada peserta yang membalap secara individu karena semuanya adalah tim produsen. Dan yang benar-benar memperkuat bahwa balapan ini dianggap sebagai tantangan kualitas dan kerajinan pada mobil yang dibuat. Selain itu, mobil-mobil di Le Mans skala itu juga dibagi menjadi beberapa kelas, seperti mesin kecil, mesin sedang, mesin besar, dan mesin sangat besar. Dan mesin terbesar dari semua itu adalah Excelsior Inline 6 yang berkapasitas 5,3 liter yang berasal dari mobil buatan Belgia. Dan ini bukan sekedar mobil muscle, karena mereka adalah salah satu yang pertama memasang batang anti-roll pada mobil mereka. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya sekali lagi, karena Le Mans ingin mencetak sebuah inovasi. Kemudian selain itu ada Lorraine Dietrich, perusahaan asal Prancis yang memiliki mobil berbodi torpedo yang ringan dengan kecepatan puncak 145 km per jam. Kemudian ada Delegas dengan kapasitas 2,1 liter yang sangat terkenal di dalam balapan. Ada juga satu entry dari Inggris yaitu Bentley yang dimiliki secara pribadi dan didukung secara publik oleh Bentley sendiri. Lalu ada Ford melalui Charles Montier, dia adalah agen Ford di Prancis yang balapan dengan Model T yang unik. Tetapi dengan nama besar Ford dan Bentley, ada juga produsen kecil yang tidak dikenal, seperti Bugatti. Iya, Bugatti yang sama sekali belum terkenal saat itu. Dan mereka memasukkan dua Bugatti yaitu T22 Brescia dalam kelas mesin kecil. Kemudian saat itu start balapannya sangat berbeda dari yang biasa orang kenal karena pembalap tidak memulai balapan ini dengan menunggu lampu hijau menyala. Dan tidak ada start bergulir, tidak ada line up pit karena para pembalap memulai balapan di luar kendaraan mereka di sisi lain lintasan. Kemudian saat waktunya untuk balapan, maka pembalap harus berlari melintasi lintasan dan masuk ke mobil. Untuk saat itu, ini adalah cara yang benar-benar unik. Kemudian ketika balapan dimulai ada 33 pembalap yang memulai perjalanan yang brutal. Dan setelah balapan yang panjang tersebut, pemenangnya adalah André Lagacé dan René Léonard yang menempuh 128 lap dengan Sénart Sport mereka dengan total lebih dari 2.200 km. Balapan pertama itu sangat sukses sehingga berita menyebar ke seluruh Eropa kalau ada balapan baru untuk ketahanan otomotif yang bernama Le Mans. Dan hanya dalam beberapa tahun aja para pembalap dan produsen yang mendengar tentang Le Mans berjuang untuk masuk ke grid awal. Tetapi ketika produsen ingin bergabung pada tahun-tahun awal itu tidak ada yang se-infamous Bentley Boys. Karena waktu itu Bentley Boys hanyalah sekelompok penggemar mobil kaya asal Inggris. Dan salah satu Bentley Boys terkaya yaitu Joel Wolf Bernato. Sehingga grup ini dapat
dapat memenangkan 4 kemenangan beruntun di Le Mans dari tahun 1927 hingga 1930 dengan memberikan pertarungan bersejarah saat melawan Bugatti. Dan dalam persaingan sengit itu, 24 jam Le Mans dengan cepat menjadi puncak baru balapan. Kenapa? Ya karena setiap produsen berusaha untuk menemukan cara agar bisa mencapai kecepatan tertinggi di Mulsanne Straight. Kemudian Alfa Romeo dan Bugatti juga mulai menciptakan ulang desain mobil untuk memperhitungkan kecepatan angin dan aerodinamikanya. Namun sayangnya pada tahun 1936 balapan dibatalkan karena ada demo di Prancis. Kemudian pada tahun 1939 balapan mengalami hiatus selama 10 tahun akibat Perang Dunia Kedua. Tetapi Le Mans baik lagi pada tahun 1949 dengan balapan yang semakin megah. Bahkan Presiden Prancis turut hadir saat itu dan inilah hari di mana lahirnya legenda Le Mans. Selain itu pada tahun 1949 adalah tahun kelahirannya Ferrari, yang mana Ferrari juga ikut serta dalam balapan Le Mans pertama dan Ferrari langsung berhasil meraih posisi pertama di kelasnya. Dan ini hanya salah satu dari banyaknya kemenangan yang Ferrari dapatkan. Karena jika suatu pabrikan dapat memenangkan Le Mans, maka itu adalah bukti dari semua faktor yang penting. Kenapa? Yaitu karena mobil tersebut harus berjalan selama 24 jam penuh dan bertahan dari segala bentuk medan yang terjal. Namun ACO telah melakukan sejumlah revisi besar pada sirkuitnya sejak balapan perdana, yang mana mereka mengaspal beberapa bagian jalan yang lebih berbahaya dan mempersingkat lintasannya. Dan ACO melakukan apa yang mereka pikir kalau ini berbahaya dan harus seaman mungkin. Tetapi apa yang tidak dilakukan oleh ACO bersama dengan seluruh dunia adalah mempersiapkan diri untuk kejadian horor tahun 1955. Jadi pada balapan di tahun 1955 akan menjadi balapan bersejarah lainnya karena ada 87 mobil yang mendaftar untuk balapan dan hanya 70 yang berhasil mengikuti latihan, kemudian 60 yang memenuhi syarat untuk ikut balapan. Dan Mercedes-Benz juga ikut balapan ini dengan mobil 300 SLR sehingga Le Mans di tahun ini memiliki semua bahan untuk menjadi balapan bersejarah. Kenapa? Karena baru 2,5 jam setelah balapan dimulai, Mike Hawthorne dengan mobil Jaguarnya memimpin di depan Austin Haley milik Lance McQueen dan Mercedes milik Pierre Lafay. Kemudian Hawthorne memotong trek untuk masuk pit dan McLean mencoba untuk menghindari Hawthorne dengan berbelok ke sisi kanan lintasan. Dan dia kemudian berbelok kembali melintasi lintasan untuk kembali ke jalurnya, tetapi malah berada tepat di depan mobil Mercedes milik Pierre Lafay, sehingga roda depan kanan Lafay terjebak di bagian belakang mobil McLean pada kecepatan 190 km/jam. Dan akhirnya Lafay terlempar dari mobil dan meninggal di tempat akibat benturan. Namun mobil Mercedes Lafay ini langsung masuk ke kerumunan penonton dan berguling-guling sejauh lebih dari 80 meter. Bahkan lebih dari 80 orang tewas pada saat itu dan banyak juga yang luka-luka. Namun gilanya balapan tetap berlanjut dan karena Mercedes sangat terpukul dengan apa yang terjadi sehingga mereka mengatakan kalau mereka tidak bisa melanjutkan balapannya. Dan pada akhirnya Hawthorne dengan mobil Jaguarnya lah yang akhirnya memenangkan balapan tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah ACO menciptakan kondisi balapan yang tidak aman? Karena tidak ada jalur deselerasi yang ditentukan sebelum memasuki pit dan mengapa balapan ini tidak dihentikan. Setelah kejadian itu, akhirnya ACO menjelaskan kalau dia menghentikan balapan maka akan menyebabkan penonton memblokir jalan masuk untuk kendaraan darurat. Terlepas dari semua yang terjadi, penyelidikan ACO membersihkan setiap orang dari tuduhan karena ini dianggap hanya sebagai kejadian balapan biasa dan itulah alasan mengapa ini menjadi kejadian balapan terburuk di dalam sejarah. Kemudian setelah kejadian itu, ACO menghabiskan beberapa bulan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi, yang mana Le Mans mulai merubah tata letak desain tribun besarnya, lalu lebih banyak pembatasan dipasang, aturan pit yang lebih aman dan sebagainya. Tetapi kerusakan dari balapan tahun 1955 telah terjadi. Banyak kelompok yang menuntut untuk melarang balapan ini. Yang lebih buruknya lagi, Swiss juga melarang acara balap yang dilakukan di jalan setelah 1955 dan larangan ini akan berlangsung selama 67 tahun sampai tahun 2022. Namun masa larangan itu sebenarnya tidak sampai tahun 1960-an karena balapan akhirnya dimulai kembali ke masa kejayaan sebelumnya dan itu berkat Ford dan Ferrari. Kenapa bisa? Ya ini karena Ford berkembang pesat pada tahun 50-an, tetapi ada satu hal yang sangat mereka lewatkan, yaitu mobil sport. Jadi Henry Ford tua pergi untuk membeli Ferrari dan kesepakatan itu hampir terjadi, tetapi mereka tidak bisa mencapai kesepakatan yang didapat, jadi kesepakatan itu gagal. Dan seperti yang kalian lihat di dalam film kalau Ferrari berkuasa di pertengahan 60-an sampai Ford bermitra dengan Carroll Shelby, yang dimana Ford membuat mobil GT40 yang bisa meraih posisi pertama, kedua, dan ketiga pada Le Mans tahun 1966.
Namun setelah kemenangan Ford, maka ini waktunya Porsche untuk menduduki tahta. Dan perlu kalian tahu kalau Le Mans ini seperti rumah kedua bagi Porsche karena mereka tidak pernah absen dari balapan sejak tahun 1951. Bahkan selama 19 tahun terakhir mereka balapan di sirkuit itu sampai di tahun 1970. Ketika mereka meraih kemenangan pertama mereka di Le Mans dengan mengalahkan GT40 menggunakan Porsche 917K yang legendaris. Dan karena mobil-mobil saat itu sangat cepat sehingga ACO perlu memperhitungkan hal ini selama balapan. Jadi start berdiri Le Mans yang terkenal yang membuat awal balapan begitu mendebarkan sudah ditiadakan. Kenapa? Ya sebenarnya hal ini dapat menyebabkan para pembalap menjadi terlalu sembrono karena sudah membalap sebelum menggunakan sabuk pengaman, sehingga diterapkan start yang jauh lebih aman. Dan untuk mobilnya bagaimana nih? Jadi mobil yang berbasis produksi dipindahkan ke kelas yang lebih rendah, dan kelas teratas sekarang diperuntukkan bagi mobil balap dedikasi, dan itulah tempat yang dimanfaatkan oleh Porsche. Ya meskipun Porsche 917K ini sudah menjuari banyak balap di Le Mans, tapi hal itu masih belum selesai karena 936 akan segera digantikan oleh mobil ikonik seri 962. 962 adalah mobil balap kelas grup C yang sering juara di dunia motorsport pada tahun 85 dan 86, bahkan sampai mendominasi IMSA dari tahun 85 hingga 88. Kemudian pada tahun 86 saat mobil menjadi jauh lebih cepat, maka Mulsanne Corner dirubah, yang mana dirubah menjadi bundaran di persimpangan yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan. Kemudian pada tahun 87 kecepatan masuk ke jembatan Dunlop juga dianggap terlalu cepat dengan mobil modern yang lebih bertenaga, dan itulah alasannya mengapa di sana diberikan chicane. Selain itu, tim pabrik Jaguar juga kembali setelah menarik tim pabrik pada tahun 1957, hanya 2 tahun setelah insiden tragis 1955. Bahkan Mercedes-Benz juga memutuskan untuk kembali. Namun Jaguar langsung memenangkan balapan pada tahun 1988 dan Mercedes juga memenangkan pada tahun 1989. Dan FIA juga memiliki aturan tentang seberapa panjang maksimum lintasan lurus, dan Mulsanne Street sekarang dianggap terlalu panjang, yang mana mobil seperti Walter Meuner atau Munier P87 ini bisa mencapai kecepatan 405 km per jam di jalan lurus itu pada tahun 1988. Jadi sudah pasti kalau 2 chicane akan ditambahkan di kelurusan itu, dan kemungkinan ini menjadi perubahan terbesar di dalam sejarah lintasan. Kemudian pada tahun 1991, Mazda Speed memasukkan 3 mobil ke balapan Le Mans. Yang satu adalah Mazda 787 dan duanya adalah 787B. Dan salah satu dari 787B itu ditakdirkan untuk menjadi tonggak terbesar di dalam sejarah mobil balap Mazda. Kemudian semua mobil Mazda ini menggunakan mesin 4 rotor 2,6 liter. Meskipun 787B itu mulai balapan dari posisi ke-19, namun mobil itu bisa berhasil memenangkan balapan dengan keunggulan 2 lap atas Jaguar, sehingga Mazda menjadi tim Jepang pertama yang menang di Le Mans, dan juga mobil non-mesin piston pertama dan satu-satunya yang pernah menang. Namun mobil 787B ini tidak pernah balapan lagi di Le Mans. Kenapa? Yaitu karena mobil kelas grup C digantikan oleh kelas baru World Sport Car Championship 3,5 liter yang melarang mesin rotary Wankel dari persaingan. Kemudian pada tahun 92 pada kelas kejuaraan di dunia sports car ditutup, sehingga grid berubah sekali lagi, yang mana mobil balap akhirnya dibuat khusus dan kembalinya mobil Grand Touring diproduksi. Tetapi seperti halnya dengan semua balapan, untuk menang maka tim perlu memutar aturan. Jadi Porsche masuk kembali dengan Dauer 962 pada tahun 94, tetapi pada tahun 95 McLaren menggunakan celah yang sama dan mengalahkan Porsche dengan F1 GTR. Bahkan BMW juga ikut dan memenangkan balapannya pada tahun 99. Sementara itu Mercedes juga terpaksa keluar dari balapan lagi setelah kesalahan aerodinamis besar yang menyebabkan 3 kecelakaan besar karena CLR mereka terbang. Dan satu-satunya tim pabrikan yang tersisa pada tahun 2000 itu adalah Audi dan Cadillac. Kemudian Audi R8 LMP memenangkan balapannya pada tahun 2000, 2001, dan 2002, sampai tim Bentley kembali pada tahun 2003. Tetapi uniknya Bentley menggunakan mesin, staff tim, dan pembalap dari Audi, sehingga Audi dan Le Mans menjadi sinonim, bahkan Cadillac mundur. Jadi dengan itu persaingan di kelas tertinggi Le Mans menjadi tidak ada. Dengan kondisi tersebut, Audi akhirnya memenangkan balapan lagi pada tahun 2004, 2005, sampai 2014. Namun karena Le Mans ini digunakan untuk menguji mobil dengan inovasi terbaru, maka hal ini sama seperti bahan bakar nabati yang mulai digunakan. Dan ketika dunia mulai melihat nilai mobil listrik, maka mobil hybrid Audi R18 ini muncul untuk menunjukkan bahwa daya baterainya bisa digunakan untuk kecepatan. Dan pada tahun 2014, Porsche kembali ke Le Mans bukan untuk menguji penghisap bensin berkualitas tinggi yang baru, tetapi dengan hybrid
lainnya yaitu 919. Namun pelopor hybrid pertama di Le Mans adalah Toyota yang membuat penampilannya dengan prototipe TS040 mereka. Bahkan Nissan juga kembali dengan GT-R LM Nismo Twin Turbo V6 Hybrid yang berpenggerak roda depan. Dengan demikian, grid akhirnya terlihat seperti pertarungan pabrikan lagi. Dan seperti pada tahun 80-an, Porsche menemukan cara mereka ke puncak, yang mana mereka memenangkan balapan tersebut pada tahun 2015, 16, dan 17 dengan Porsche 919 Hybrid. Tetapi kemenangan tahun 2016 itu berbeda karena Porsche pertama kalinya menghadapi kesulitan dari tim lain. Dan tim itu adalah Toyota dengan mobil TS050 Hybrid. Dan dominasi hybrid Porsche ini telah berakhir, lalu di tahun berikutnya apakah mereka kembali? Ya untungnya Porsche kembali pada tahun 2018, dan Porsche kali itu membawa pembalap superstar seperti Fernando Alonso, Sebastian Buemi, dan Kazuka Nakajima. Namun TS050 Hybrid adalah mesin yang sudah sangat teruji, yang mana pada akhirnya TS50 lah yang memenangkan balapan. Dan dengan kemenangan tersebut, akhirnya Toyota mendominasi Le Mans selama bertahun-tahun. Karena faktanya tim Gazoo Racing Toyota tidak pernah kalah dalam balapan ketahanan sejak tahun 2018 sampai 2022. Dan semua ini dimenangkan oleh mobil TS050 dan GR010 mereka. Toyota memang meraih kemenangan ini, namun memang diperlukan usaha yang serius untuk membuat mobil dan pembalap bertahan selama 24 jam dalam balapan penuh. Belum lagi, Toyota memilih mobil paling canggih di grid, mendorong batas teknologi lebih jauh daripada produsen lain di industri. Namun untuk musim 2023 ada banyak peraturan yang berubah, yang mana akhirnya Ferrari bisa mengalahkan Toyota Gazoo Racing. Namun walaupun demikian, Toyota tetap aja bertengger di posisi kedua. Dan itulah 24 jam Le Mans, balapan paling lelah dan mematikan di dunia. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.